Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Razak, saya dari kelas C10 dengan NIM 35231079. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan influence diagram guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Untuk pengertian dari influence diagram yaitu representasi grafis yang menggambarkan hubungan sebab akibat dan keterkaitan antara variabel dalam suatu sistem industri. Diagram ini memetakan berbagai elemen kunci seperti input, variabel keputusan, variabel sistem, dan output yang saling mempengaruhi untuk memberikan gambaran keseluruhan mengenai cara kerja sistem serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Untuk fungsinya yaitu analisis sistem kompleks, membantu memetakan proses industri dan mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh signifikan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan itu menjadi alat bantu dalam merancang skenario keputusan dan menilai dampak dari setiap alternatif keputusan terhadap sistem keluaran. Kemudian yang ketiga, simulasi dan evaluasi. Itu untuk mempermudah sistem seperti proses produksi, aliran kerja, atau distribusi dengan penanda variabel ketergantungan, misalnya dalam optimasi kapasitas produksi atau minimalisir waktu tunggu konsumen. Kemudian yang terakhir itu ke identifikasi faktor kritis, memberikan gambaran hubungan antara input dan tidak terkontrol, permintaan pasar, perubahan teknologi, dan input terkontrol yaitu jumlah operator, waktu kerja terhadap kinerja sistem industri. Nah, untuk yang selanjutnya, konsep yang dipilih dari penelitian, saya mengambil jurnal yang berjudul Strategi Perbaikan Kinerja UMKM melalui pendekatan Supply Chain Management. Nah, konsep yang dipilih dari penelitian ini yaitu konsep supply chain atau rantai pasokan, yaitu jaringan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemasok, bahan baku, produsen, distributor, hingga konsumen yang bekerja sama untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk atau layanan. Rantai pasok ini mencakup seluruh proses dari pengadaan bahan baku, produksi, pengelolaan logistik, hingga pengiriman ke pelanggan akhir. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kriteria pendukung perbaikan kinerja UMKM melalui pendekatan SCM, menjelaskan strategi perbaikan kinerja UMKM dengan pendekatan tersebut, kemudian menjelaskan standar keberhasilan perbaikan kinerja UMKM yang relevan dan aplikatif dalam konteks SCM. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu metode campur atau metode mix method, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif diperoleh melalui wawancara, sampel penelitian yaitu 15 responden terdiri dari 5 supplier, 5 pelaku UMKM makanan, dan 5 distributor di kota Garut. Kemudian data kuantitatif dianalisis menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Perancangan strategi dilakukan press fixture diagram dan analisis integrasi sistem menggunakan influence diagram. Nah, kemudian untuk simbol influence diagram ada beberapa. Yang pertama awan, opal, persegi panjang, panah, dan lingkaran. Untuk awan sendiri menampilkan input yang tidak dapat dikendalikan atau batas sistem. Kemudian persegi panjang menandakan pasukan yang mengendalikan atau variabel keputusan. Kemudian lingkaran melambangkan variabel sistem atau komponen tertentu. Ada lagi oval menunjukkan keluaran atau hasil tujuan. Kemudian yang terakhir menggambar panah atau menggambarkan arah pengaruh atau ketergantungan antar elemen. Nah, ini untuk contoh influence diagram. Nah, ini dari bahan baku yang disuplaikan ke supplier. Nah, untuk supplier ini
pengaruh dari waktu pengiriman. Kemudian tugas supplier itu bermitra dan berbagi informasi. Kemudian akan dikirimkan ke manufaktur, dan manufaktur itu dipengaruhi oleh penanganan bahan, lead time pembuatan, dan permintaan pelanggan. Nah, fungsi utamanya manufaktur itu sebagai peningkatan variasi produk dan bermitra dan berbagi informasi. Kemudian output produknya itu dikirim ke distribusi atau reseller. Nah, untuk distribusi ini mengutamakan responsif dan kualitas ya. Faktor eksternalnya itu persediaan dan status barang, kemudian delivery service, diskon. Kemudian ke reseller dan retailer. Ini sama-sama outputnya ya. Keduanya ini produk dari manufaktur atau distributor, fungsinya itu untuk berbagi informasi ya keduanya. Faktor eksternalnya itu untuk retailer, waktu respon, dan delivery device dan diskon. Kemudian ke pelanggan menerima produk dari retailer, reseller, dan kadang langsung dari manufaktur juga. Nah, pelanggan ini dapat memberikan permintaan dan perubahan kebutuhan dan melakukan pengembalian produk. Nah, umpan balik dari pelanggan itu kembali ke manufaktur, reseller atau retail, dan untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, dari influence diagram ini ada faktor-faktor variabel eksternal atau yang simbol awan ya. Itu ada waktu pengiriman, ada lagi lead time pembuatan, perubahan kebutuhan, pengambilan, delivery service, diskon, kualitas, dan waktu respon. Kemudian hasil penelitian untuk jurnal ini, yang pertama itu kriteria pendukung. Kriteria pendukung ada supplier dan manufaktur, kemudian manufaktur dan distribusi. Yang supplier dan manufaktur, kriteria paling berpengaruh adalah hubungan kemitraan dengan bobot 0,23. Hubungan kemitraan menjadi faktor yang sangat penting untuk pelaku usaha atau makanan dalam menjalankan bisnis yang bersinergi, terpadu, sistematis, dan memiliki tujuan untuk menyatukan potensi bisnis dalam menghasilkan keuntungan yang optimal. Kemudian manufaktur dan distribusi, kriteria paling berpengaruh adalah delivery dengan bobot 0,18. Kriteria ini meliputi kemampuan pelaku bisnis dalam memberikan pelayanan, meliputi pengirim sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan dengan jumlah yang tepat dan spesifikasi sesuai pesanan konsumen. Untuk selanjutnya hasil penelitian strategi SCM dalam risk fixture diagram. Ini untuk membentuk hubungan jangka panjang antar stakeholder dan SCM, menerapkan sistem bagi hasil dan berbagi informasi secara aktif, mengelola gudang dan persediaan dengan efisien atau just in time, serta memanfaatkan media digital untuk promosi dan komunikasi. Yang ketiga, strategi influence diagram. Influence diagram membuktikan bahwa keberhasilan strategi supply chain management untuk UMKM sangat tergantung pada keterhubungan sistemik antar faktor supply chain. Optimalisasi hubungan kemitraan, arus informasi, kualitas bahan, dan strategi delivery menjadi kunci untuk efisiensi, kecepatan respon, serta keunggulan daya saing UMKM makanan di Garut. Untuk kesimpulan penelitiannya, yaitu penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan ACM mampu memperbaiki kinerja UMKM melalui kolaborasi erat antar supplier, manufaktur, dan distributor. Hubungan kemitraan dan delivery menjadi kunci utama dalam perbaikan kerja. Penggunaan AHP influence diagram dan risk fixture diagram memberikan pemetaan strategi yang jelas. Implementasi strategi SCM mendorong efisiensi produksi, mempercepat respon pelanggan, dan meningkatkan daya saing UMKM makanan. Untuk referensi yaitu sudah saya sebutkan tadi, yaitu dari
strategi perbaikan kinerja UMKM melalui pendekatan supply chain management. Itu saja untuk presentasi saya tentang Jones diagram. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.